Halo sahabat Indonesia, perkenalkan aku Nika Depuja Suci Maharani dan di sini aku bersama 3 rekananku, ada Kang Adit, Kang Alvin dan juga Kang Irfan. Jadi di sini kita akan membahas mengenai perjuangan Indonesia dalam meraih kesetaraan pendidikan. Nah, seperti yang kita ketahui teman-teman, bahwasanya ada beberapa tantangan yang dihadapi oleh Indonesia saat ini dalam meraih kesetaraan pendidikan. Di antaranya yaitu adanya penurunan gaji untuk guru honorer ataupun seperti yang kita ketahui ya, bahkan sekarang tuh guru honorer akan dihapuskan, dan juga adanya kurangnya sekolah inklusi, ada isu mengenai kenaikan UKT, ada isu mengenai aksesibilitas pendidikan dalam hal sarana dan prasarana, ada ketidakmerataan akses pendidikan formal, kurangnya tenaga pendidik yang berkualitas, pun ada juga masalah mengenai beasiswa tidak tepat sasaran, ada juga kurikulum yang tidak menentu, kemudian dari sumber daya manusia sendiri yaitu motivasi untuk melanjutkan pendidikan, standar sarana prasarana dan juga sumber daya manusia pada tingkat perguruan tinggi. Oke, jadi saat ini kita akan membahas masing-masing isu menggunakan metode analisis PCE atau Problem Cause Effect. Nah, yang pertama ini kita akan membahas mengenai beasiswa yang tidak tepat sasaran bersama rekan saya yaitu Kang Adit. Oke, Kang Adit, menurut Kang Adit sendiri, isu mengenai beasiswa tidak tepat sasaran ini kira-kira faktor penyebab dari isu tersebut dan juga dampak yang akan timbul dari permasalahan tersebut apa menurut Kang Adit? Oke, jadi untuk beasiswa yang tidak tepat sasaran ini dapat terjadi karena kurangnya transparansi proses, seperti mulai dari pendaftaran, pendataan, verifikasi, dan pengumuman, yang bila dibiarkan akan berdampak pada beasiswa yang diberikan tidak akan tepat sasaran dan jatuh ke tangan yang salah. Gitu kan. Oke, terima kasih Kang Adit. Jadi kurang lebih tidak adanya transparansi gitu ya. Oke, terima kasih Kang Adit. Kemudian kita melangkah pada isu yang kedua yang akan dibahas bersama rekan saya itu Kang Alvin mengenai mahalnya biaya pendidikan. Oke Kang Alvin, jadi menurut Kang Alvin sendiri nih, kira-kira apa faktor penyebab dari adanya isu tersebut dan kira-kira apa sih dampak yang bisa ditimbulkan daripada masalah tersebut? Baik, kita mungkin mengingat sedikit ke belakang bahwa ramai di media sosial adanya berita kenaikan UKT. Namun, apa solusi yang ditawarkan pemerintah? Student loan. Nah, ini menandakan bahwa adanya suatu mismanagement dari pemerintahan. Seperti yang kita tahu, pembangunan SDM adalah salah satu pilar menuju kebangkitan dan kemajuan negara. Pemerintah pun memiliki slogannya sendiri, Indonesia Emas 2045. Namun, apa yang dilakukan pemerintah ini tentunya adalah sebuah kontradiksi antara apa yang mereka inginkan dengan apa yang mereka lakukan. Pemerintah sebagai regulator sudah seharusnya bisa memberi kesempatan yang setara bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Salah satunya tentu di bagian biaya pendidikan ini. Gitu. Oke, terima kasih Kang Alvin. Jadi kurang lebih faktornya itu dari mismanajemen pemerintah itu sendiri ya, yang mana seharusnya pemerintah itu menjadi regulator untuk kita ya. Oke, terima kasih Kang Alvin. Kita langsung aja masuk ke permasalahan yang ketiga yang akan kita bahas bersama Kang Irfan, yaitu mengenai pemenuhan sarana prasarana dan fasilitas belajar yang tidak memadai. Boleh Kang Irfan, menurut Kang Irfan sendiri, kira-kira apa sih penyebab dari permasalahan tersebut dan juga dampak yang akan timbul dari permasalahan tersebut? Oke, dari permasalahan ini didapatkan penyebabnya adalah karena adanya hambatan saat manajemen sarana prasarana itu sendiri. Sebagaimana yang disampaikan oleh Rahmatun dalam penelitiannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, keterbatasan sumber daya manusia yang mempengaruhi pemenuhan sarana prasarana. Kedua, keterbatasan dana yang dimiliki oleh sekolah. Dan yang ketiga, rendahnya kesadaran guru dalam merawat dan menjaga. Jika permasalahan ini tidak diatasi, nantinya akan berdampak kepada kegiatan pembelajaran yang tidak optimal dan ditakutkan kepada para siswa-siswi tidak mendapatkan ilmu yang seharusnya mereka dapatkan. Masalah ini juga akan menurunkan semangat belajar dan motivasi dalam diri siswa. Begitu, Teh. Oke, terima kasih Kang Irfan. Saya setuju mengenai pemenuhan sarana prasarana ini karena itu juga menjadi motivasi dari teman-teman yang akan belajar. Oke, gimana nih sahabat Indonesia? Kita semua tentu menyadari kan bahwa pendidikan saat ini menjadi fondasi untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dengan harapan dapat meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Nah, kemudian menyinggung mengenai kasus-kasus di atas menandakan bahwa adanya mismanajemen dari pihak pemerintah. Seharusnya pihak pemerintah memberikan perhatian lebih terhadap isu pendidikan demi mencapai kesetaraan pendidikan bagi seluruh rakyat Indonesia. Tentunya kita sebagai putra-putri terbaik bangsa berperan penting untuk permasalahan pendidikan ini. Jadi mari kita bersinergi untuk mewujudkan kualitas pendidikan yang baik. Oke, sekian dari kami. Terima kasih sahabat Indonesia.